Ilaihi turja'un. Harta yang terakhir adalah harta simpanan. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah hari ini kita hadir kembali mendoakan daripada almarhumah orang tua kita Ibu Hikmah, orang tua daripada guru kita bersama Ustaz Taufik Hidayat, yang terus kita doakan mudah-mudahan Allah limpahkan, curahkan rahmat, nikmat, syafaat, Allah luaskan alam kuburnya, dan Allah jadikan alam kuburnya raudhatan min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup harus membawa kekayaan. Mati harus membawa harta. Tanpa harta yang kita bawa, maka tiada guna di akhirat kelak. Membawa harta yang saya maksud bukan berarti secara fisik kita membawa harta. Nggak kayak orang Cina, kalau mati pakai dasi, pakai jas, samping kanan cincin, ada gelang, ada apa lagi? Duit, gitu ya, jamrut, bacan. Tidak juga seperti agama-agama yang lain. Prosesi pernikahan, prosesi penguburan, pengurusan jenazah sangat mahal harganya. Ngaben itu bisa 20 juta. Ya, bakar mayat bisa puluhan juta. Sekarang udah teknologinya udah canggih. Mayat nggak boleh lagi dibakar pakai kayu, tapi di open. Di open jadinya tulang lunak. Capnya arwana. Ya, Islam murah dalam prosesi pengurusan jenazah. Tapi kita pun harus yang membawa bekal berupa kekayaan, harta yang telah kita keluarkan sepanjang hidup kita di dunia. Mati membawa harta bagi saya wajib. Dalam Al-Quran Bapak, harta dikategorikan ada 5 karakter. Yang pertama, harta itu dikatakan fitnah. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Karakter dasar harta itu adalah ujian. Karena segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di alam dunia ini, apapun bentuknya, bagi mereka yang beriman itu adalah ujian. Kebaikan, keburukan juga merupakan adalah ujian. Hasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tak bakal Allah membiarkan kita yang telah mengucapkan kami telah beriman, kemudian dibiarkan begitu saja tanpa diuji. Ujian hanya ada 2. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Ujian cuma ada 2. Baik itu berupa keburukan maupun kebahagiaan. Dan harta itu bagian daripada ujian itu sendiri. Dikatakan fitnah karena harta bisa membawa seseorang kepada keburukan. Dan juga di satu sisi, harta bisa membawa seseorang kepada kebaikan. Dan itu adalah karakter utama daripada harta. Makanya ada orang ya yang dengan hartanya cepat masuk surganya, bahagia di akhiratnya. Ada juga dengan hartanya ya dia kebelangsak, keperosok di dalam siksa dan nista. Itu yang pertama. Yang kedua, harta dikategorikan zinatul hayati dunia. Al-mal wal banun zinatul hayati dunia. Harta itu perhiasan. Harta dikatakan perhiasan karena ada unsur tafakhur. Ada unsur saling membanggakan. Orang memiliki harta, bisa jadi dia sering menyebut-nyebut harta kekayaannya
lebih sering dibandingkan dia menyebut-nyebut kemajuan anaknya, kebaikan anaknya. Kebanggaan seseorang terhadap harta jauh lebih lebih besar dibandingkan kebanggaannya terhadap anaknya. Makanya dalam Al-Quran kata harta itu selalu didahulukan daripada kata anak. Al-mal wal banun. Harta dulu disebutin, baru anak. Karena kan memang banyak jenisnya harta. Punya mobil, bangga-banggain. Mobil baru 2 bulan. Nyicil, kurang ajar. Nyicil. Ya dia adalah menjadi kebanggaan. Dan ini boleh. Membelanjakan harta untuk kesenangan, itu dibolehkan. Beli, punya duit, beli burung. 7 juta, 8 juta. Anakannya 300. Terus tengah ya? Udah turun. Boleh. Karena emang karakter harta dia zinatul hayati dunya. Yang karakternya, kesenangannya ada batasnya. Ngeluarin duit buat beli empan, mancing, boleh. Karena itu zinatul hayati dunya, kesenangan. Ya, senangnya pas dapat ikan doang, seneng. Habis itu bengong lagi. Ya, dapat lagi seneng, ya kan? Di situ bengong lagi. Ya begitu. Harta yang kategorinya zinatul hayati dunya, tingkat kesenangannya ada batasnya. Ada yang senangnya panjang, ada yang senangnya pendek. Ya itu karakter harta yang sifatnya zinatul hayati dunya. Makanya rumah gede silakan, Allah nggak pernah melarang. Karena itu emang zinatul hayati dunya. Pakai sepatu yang bermerek silakan, dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melarang seseorang untuk menyalurkan hobinya. Walaupun dia harus mengeluarkan uang yang begitu banyak, Allah nggak larang. Karena memang itu adalah perhiasan. Ada orang yang beli burung harganya 1 juta. Ada. Dibeli gak? Pak Tetono tahu aja. Pernah ngelakuin kayaknya. Ya kan? Boleh aja. Karena itu adalah zinatul hayati dunya. Senang, ya, buat kesenangan. Kita yang keberapa tuh? Cepat aja nih, nonton bola, Prancis Polandia. Skor prediksi 2-1. Menang Indonesia. Yang ketiga ada yang disebut dengan malu tabdzir. Wa atidal qurba haqqan wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Ada yang disebut dengan harta yang terbuang sia-sia. Harta yang terbuang dengan sia-sia itu dipadankan dalam Al-Quran dengan kata-kata ikhwanasy syayatin. Adalah harta yang dibelanjakan, yang dikeluarkan, yang digelondorkan untuk kemaksiatan. Itu harta yang sia-sia. Harta tabdzir yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kalau makan ya terus nasinya tersisa, itu disebut apa? Tabdzir bukan? Belum tentu. Kalau kita punya ayam, kasih ayam. Kambing. Susah mapak. Harta yang ya sekarang suka iseng. Saya kalau makan di rumah ya pinggir kolom nasi taruh aja tuh, buang. Dimakan ikan koi, dimakan ikan bawal, pada doyan tuh. Nah itu jadinya nggak mubazir ya, karena apa? Dimanfaatin. Sisa. Ya. Jadi harta yang digelondorkan, yang dibawa, yang dibelanjakan untuk kepentingan kemaksiatan, ya kan? Itu masuk dalam kategori tabdzir. Saya nggak suka sama pedagang sebelah. Masa dia laku kita kagak. Bakar tuh.
berapa bayarannya. Itu takzir namanya. Yuk kita pesta malam tahun baru. Siapin minuman. Kita pesta dah. Yuk, siapa? Saya 50 juta, saya 20 juta. Malum takzir, harta yang terbuang sia-sia. Jadi semua penggunaan harta, kalau dalam Al-Quran itu bahasanya batil ya. Bahasanya batil, wala taqul amwalakum bil batil illa an takuna tijaratan. Ya. Kemudian ada wala taqul amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Nyogok hakim itu harta tabzir. Untuk mendapatkan harta secara batil dengan cara menyogok hakim masuk dalam kategori malum tabzir, harta yang terbuang sia-sia. Saya belum pernah gugat cerai, jadi nggak pernah nyogok. Itu yang ketiga, cepat aja. Yang keempat ada yang disebut dengan tirkah. Apa tirkah itu? Peninggalan, warisan. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur. Laki-laki, anak laki-laki, anak perempuan punya hak untuk mendapatkan harta peninggalan kedua orang tuanya. Dan ini harta halal. Dan Allah Subhanahu wa taala mengakui status pemilikan harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua yang telah wafat dan meninggalkan harta. Maka anak berhak untuk memiliki harta tersebut. Dan ini pengakuan Allah Subhanahu wa taala secara legal. Nah, Allah Subhanahu wa taala khusus dengan harta tirkah ini atau harta warisan ini, Allah atur pembagiannya. Anak laki berapa? Anak perempuan berapa? Kalau anak laki ada uaknya. Uaknya minta bagian, boleh gak? Kalau dia minta mah boleh, cuman gak ada haknya. Bagi gua dong, ya boleh aja. Dia mau minta, tapi gak ada haknya secara waris. Kakek ada haknya. Ya. Jadi harta yang ditinggalkan oleh orang tua yang telah wafat, Allah Subhanahu wa taala mengatur langsung pembagiannya. Meskipun zaman telah dimakan oleh modernisasi, kecanggihan, perempuan sekarang udah bekerja, berkarir segala macam, tetap pembagian harta warisan setengah bagiannya dari laki-laki. Mau posisi laki-laki jadi istri, maksudnya menangani pekerjaan istri, atau istri jadi suami yang menafkahi keluarganya, terlepas dari itu. Dan ini Allah Subhanahu wa taala mengatur. Makanya dalam hal warisan ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun memberikan rambu. Hai anak, engkau dapat harta dari orang tua tanpa usaha yang lelah darimu. Ketika orang tua wafat, maka bagi bagian orang tuamu untuk kebahagiaan akhiratnya. Dan ini disebut dengan apa? Wasiat. Ya, bagian dari wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga. Rasulullah menyarankan kepada anak bagi orang tua. Ya, sepertiga kalau dia orang tua ninggalin harta 1 M, berapa sepertiganya? 330 juta. Iya kan? 330 juta. Udah cemplungin ke masjid, cemplungin ke musola, Al-Ikhwan kasih. Bangun. Buat siapa? Kebahagiaan orang tua. Ini harta hasil jerih payah orang tua berpuluh-puluh tahun. Maka kurang berbakti kalau ketika anak dalam proses pembagian warisan tidak dialokasikan untuk orang tuanya. Kalau bahasa kita kurang ajar, mau enaknya doang, lupa kalau dapat warisan. Makanya watulus kathir. Udah sepertiga aja, sepertiga udah banyak, dan 1/2/3 silakan dibagikan kepada anak-anaknya. Nah ini Allah mengatur.
Dan demikian pula Rasulullah SAW pun mengatur. Ya, jadi itu harta yang keempat. Ya, tirkah yang disebut dengan warisan atau peninggalan. Makanya banyak orang abang bunuh adiknya, abang bunuh pamannya, ada bahkan anak bunuh orang tuanya. Yang kemarin di Semarang abang ya, abang membunuh, meracuni adiknya, iya, adik dan bapaknya, orang tuanya, satu keluarga diracunin. Ya, satu keluarga diracunin. Yang pertama pakai kopi dimasukin racun, kagak mempan. Bukan kopi, kopi itu, kopi racikan. Cendol ya? Ya cendol. Iya, pakai cendol. Diracunin tuh cendol, kagak mempan. Terus kopi, teh, iya kan, masukin racun, baru kelengar semuanya. Itu lantaran apa? Lantaran tuh anak kagak kuat ngasih biaya untuk orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Padahal nanti kalau bapaknya meninggal beda warisan. Yang terakhir adalah qardhan hasanah. Man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Harta yang terakhir adalah harta simpanan. Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa yang sangat tidak ahlan masalah. Saya cukupkan sekian. Dan terima kasih. Jam 10 Polandia lawan Prancis. Keluarin TV. Lanjut, Win. Sampai di mana ya? Terakhir adalah qardhan hasanan. Ini bahasa yang sangat indah. Qardhan hasanan itu adalah artinya pinjaman. Man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasanan. Maka siapa yang meminjamkan harta kepada Allah berupa pinjaman yang baik, padahal Allah Ghani, Allah Maha Kaya, bahwasanya padahal Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki seluruh pemeliharaan yang ada di langit dan di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memotivasi hambanya untuk apa? Berinfak, berzakat, bersedekah, berwakaf dengan bahasa qardhan hasanan. Saya pinjam wahai duit hambaku. Sini saya pinjam. Bukan untuk saya, untuk Anda. Kapan saya balikin? Nanti saya akan balikan. Di dunia, Allah balikan di dunia dengan sempurna. Di akhirat, Allah sediakan ganjarannya di akhirat. Kalau qardhan hasanan, Allah Subhanahu wa taala katakan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Ini harta yang akan kita bawa. Dengan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan pinjaman itu, bunganya bukan 1%, bunganya bukan 5%, tetapi bunganya sampai berapa persen? 1000%, 700%. 700%, tapi wallahu yudha'ifu liman yasha. Tapi lebih, bahkan bisa lebih daripada 700 kali lipat. Ini qardhan hasanan. Ya, kalau orang minjemin duit gitu kan. Kalau orang minjemin duit, kalau kita minjem duit ke orang, ya belum tentu balik. Kalaupun balik, ya pasti lama. Kalau lama, kagak nambah. Gitu kan ya? Tapi kalau kita minjemin duit di jalan Allah, gitu ya, baliknya cepet. Duit kita utuh, bertambah banyak, berkah pasti. Makanya dengan bahasa man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Enggak tahu sampai berapa kali lipat pinjaman uang kita pada Allah Subhanahu wa taala, Allah kembalikan nantinya. Makanya ini akan yang menjadi bekal
harta yang akan kita bawa dan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan balasan dan kembalikan pinjaman itu berupa dengan bunga-bunganya. Makanya ya kalau harta sebagai zinatul hayati dunia, kita mati habis. Gitu kan? Zinatul hayati dunia habis, udah mobil ditinggal, rumah ditinggal, burung dibawa kagak tinggal. Ikan kambing ditinggal, ikan koi, lele tinggal, ya kan, ditinggal dah, ya pohon tinggal, semuanya ditinggal, karena ini memang zinatul hayati dunia. Malum takzirin, udah dia habis, ya kan, itu merusak. Kemudian tirkah, ketika meninggal, ya tergantung anak. Ini anak mau bagi saya apa kagak, begitu kan? Kalau anak dia berbakti, pasti ingat bagian orang tuanya. Yang lebih dari sepertiga, nah wakafin buat orang tua. Ada pembebasan tanah atas nama orang tua, gitu kan. Nah yang terakhir, qardun hasanan adalah harta yang pasti kita akan bawa. Makanya kalau ingin saya katakan, ya kita ini kudu berwakaf, kudu punya wakaf yang pahalanya langgeng abadi. Kalau dalam perumpamaan itu kan, kalau sedekah biasa itu 700 kali lipat. Tapi kalau bahasa wakaf itu kiasnya itu dengan kalimat apa? Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa illam yusibha wabilun fatal. Itu ibarat kebun yang ada di dataran tinggi, ya, yang tiap hari kena hujan. Kalaupun tidak kena hujan, minimal kena gerimisnya, iya kan? Tanah itu pasti subur dan hasilnya adalah diapain? Hasilnya adalah 2 kali lipat kualitas buah, sayur mayur, apapun bentuknya yang ditanam di daerah dataran tinggi. Kopi yang paling enak, kopi dataran tinggi apa rendah? Enakan mana? Kopi yang ditanam di dataran tinggi sama di dataran rendah lebih enak mana? Ini kopinya dataran tinggi apa rendah ini? Sayur mayur dataran tinggi lebih subur dibandingkan dataran rendah. Apaan lagi? Ya semuanya lah. Semuanya yang ditanam di dataran, duren juga yang dataran tinggi lebih enak. Oh, duren Baduy, Ustaz. Tapi duren Baduy yang ada di atas. Dia mah. Kasih duren makanya dikasih buaya. Langsung kabur. Ya, jadi itu. Jadi wakaf ya, kalau wakaf luar biasa balasannya. Makanya ya, kita kudu berwakaf lah ya, mau setengah meter, kalau ya Tamrin ya, setengah meter, ya 1 meter, 1000 meter, orang tua kita tuh luar biasa. Udah punya kapling di surga, luar biasa. Hah? Ya buat kuburan, Quran, wakaf Quran, apapun bentuknya, kita harus punya wakaf ya, yang manfaatnya nanti ya kan kita petik ya, kita nikmatin setelah kita wafat nanti. Mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan, sekedar ya mengulang-ulang aja kali ya, yang kita sudah tahu bersama. Ya mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta dalam Al-Qur'an ada 4. Yang pertama, harta itu adalah fitnah, ujian. Ya wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Harta bisa membawa kepada keburukan dan keterpurukan, dan harta bisa membawa kepada kemuliaan dan kekayaan. Yang kedua, harta itu zinatul hayati dunia. Harta itu adalah perhiasan. Silakan kita menggunakan harta untuk senangan dunia. Silakan, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang, tapi memang tingkat kesenangannya sangat-sangat temporal. Kemudian yang ketiga, harta dan malun tabdzirin. Harta yang terbuang sia-sia adalah harta yang dipakai untuk di jalan dalam rangka melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah tirkah. Tirkah adalah peninggalan ataupun warisan. Yang kelima adalah qardun hasanan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakallah khairan katsiran kepada guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Subhanur yang memberikan pencerahan buat kita semua. Insyaallah malam hari ini kita mendapatkan pencerahan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang berbahagia yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai penyempurna acara kita malam hari ini, mari sama-sama kita ikuti doa dari guru kita Buya Kiai Haji Sholihin Ilyas. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. ومشايخنا واساتذتنا بأن ويختم هذا بحسن الخاتمة بحضرة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكرم مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي من خرق بمركبه البساط وعلى آله وصحبه وسلم، وأجر لطفك الخفي في أمورنا وفي أمور المسلمين يا رب العالمين. بسم الله ربنا الله حسبنا الله توكلنا على الله واعتصمنا بالله فوضنا أمورنا إلى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع المحن والإحن والأهوال والبلية، وتسلمنا بها من جميع الفتن والأسقى والآفات والآفات، وتطهرنا بها من جميع العيوب والسيئات، وتغفر لنا بها جميع الذنوب، وتمحو عنا جميع الخطيئات، وتقضي لنا بها جميع ما نطلب من الحاجات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها صلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. بارك وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ومن صلى عليه عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن الكريم، ما علمنا من لا إله إلا الله، نسبح سبحانه وبحمده، وصلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا واصلة وبركة منا وفضلك النازل ورحمة شاملة حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وحضرة آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة رسول أجمعين، كما خصوصا المرحومة حكمة binti Haji Rahmat, وإلى أرواح جميع الموجودين في هذا القرطاس من أسمائه أصحاب هذا البيت، وكذلك لأرواح جميع أهل القبور لهذا الحاضرين آبائنا وأمهاتنا وجدودنا، واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ومن علينا بالسعادة والمغفرة وعتق من النار يا كريم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والربا والمحن سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin ya Tuhan yang karim irhamna. Amin ya Tuhan yang karim irhamna. Allah karim irhamna. Dawam biha subhanallah. Tahiyatu biha salam. Wa akhir da'wana.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sempurna sudah acara kita pada malam hari ini dengan berakhirnya doa tadi. Maka saya selaku pemandu acara, tutur kata saya yang tidak pada tempatnya, tegur sapa saya yang kurang pada tempatnya, saya mohon kebukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.